Kalau untuk mau donor darah, persiapannya yang pertama harus tidur cukup. Tidur cukup itu berapa lama? Ya, yang pertama antara 6 sampai 8 jam. Jadi jangan begadang, jadi harus tidur cukup supaya nggak pingsan ketika nanti mau donor darah. Yang kedua, tekanan darahnya harus normal, harus stabil. Jadi tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu capek sehingga menyebabkan tekanan darahnya tinggi sekali atau malah rendah sekali, karena itu akan membuat nanti berbahaya ketika donor darah. Lalu tidak boleh minum obat 4 hari terakhir kecuali vitamin C. Vitamin C yang masih boleh adalah yang maksimal 500 mg. Yang terakhir ya untuk persiapan pengambilan darahnya ya. Jadi pengambilan pemakaian bajunya itu tidak boleh pakai tangan panjang, kalau boleh yang longgar sehingga gampang diambil darahnya nanti. Yang terakhir sebenarnya persiapan hati juga, jadi supaya nggak takut ketika melihat jarum. Gitu. Ya, kalau syarat-syaratnya yang pertama harus 17 tahun ke atas. Yang kedua hemoglobin atau biasanya disebut HB ya, kalau diperiksa darah itu biasanya harus normal. Normal itu kalau laki-laki biasanya di atas 12, di atas 13, perempuan juga di atas 11, di atas 12. Kalau di bawah itu baiknya tidak dilakukan donor darah. Tapi pasti nanti akan dicek dulu sih sama petugas donor darahnya sebelum pemeriksaan. Kemudian untuk yang wanita tidak sedang menstruasi dan juga berat badan juga itu di atas 45 kg. Dan tidak juga sebagai penderita penyakit-penyakit yang bisa ditularkan lewat darah, misalnya penyakit-penyakit seperti hepatitis B atau mungkin gula darahnya terlalu tinggi, itu juga tidak bisa. Nah, kalau lagi hamil dan menyusui baiknya nanti dulu donornya, karena kondisi hamil dan kondisi menyusui itu sudah berat bagi tubuh pasien sendiri, tubuh pendonor sendiri. Jadi baiknya ditunda dulu setelah sudah selesai hamilnya sudah, menyusuinya sudah selesai, baru donor lagi. Nah, kalau alkohol mendingan jangan dulu, karena nanti darahnya akan dibuang juga oleh PMI, karena kan alkohol itu akan mengalir dalam darah. Nah, baiknya kalau misalnya masih minum alkohol, setidaknya 2 hari sebelum donor darah itu jangan minum alkohol dulu. Ya, buat yang mendonorkan darah, buat kita-kita, jadi yang pertama darah merah itu kan 120 hari sekali dia akan diganti dengan sel darah merah yang baru. Dengan kita mendonorkan darah, maka kita akan merangsang proses perbaruan itu. Jadi darah yang lama akan diganti dengan darah yang baru. Itu akan membuat kita lebih segar, lebih energi juga. Yang kedua, dengan kita rutin mendonorkan darah juga akan memperlancar sirkulasi darah sehingga terhindar atau mengurangi resiko adanya penyumbatan. Nah, penyumbatan itu yang bisa menyebabkan serangan jantung, stroke, dan penyakit pembuluh darah. Jadi kalau kita donor darah rutin bisa mengurangi resiko dari penyumbatan tersebut. Yang ketiga, secara psikologis kita juga merasa berguna dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Nah, untuk pasien sebagai tenaga medis kita sering sekali melihat pasien-pasien yang membutuhkan darah, baik itu 1 kantong, 2 kantong, bahkan berkantong-kantong bisa sampai 10 kantong. Nah, ketika pasien itu membutuhkan darah itu sangat antara hidup dan mati, karena dengan tidak adanya darah maka oksigen tidak bisa sampai ke organ-organ vital. Nah, kalau misalnya tidak dipenuhi darahnya, maka organ-organ yang membutuhkan oksigen tersebut akan semakin lama fungsinya semakin menurun dan bisa menyebabkan kematian pada pasien. Nah, dengan adanya donor darah yang rutin seperti yang dilakukan di gereja, nah itu juga akan menjaga stok darah supaya pasien-pasien yang membutuhkan ketika perlu tidak harus menunggu orang-orang untuk mendonorkan darah. Gitu.